Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari Roma 13 ayatnya yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bahwa ketika kita telah melakukan kasih, berarti kita tidak lagi memiliki utang apapun di dalam hidup ini. Mengapa demikian? Karena di dalam hal mengasihi itulah telah tergenapi segala tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Dan ketika kita melakukan kasih itu jugalah kita telah membuahkan hasil dari iman percaya kita. Itulah mengapa kita harus meneruskan ini. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi mereka. Mengapa kita harus melakukan kasih? Jawabannya adalah pada diri saudara sendiri. Mengapa demikian? Jika saudara memberikan yang terbaik kepada diri saudara, itulah bagian dari saudara mengasihi diri saudara. Saudara tidak mau mencelakakan diri saudara, tetapi saudara ingin supaya saudara tetap menjadi baik, tetap menjadi sehat, dan tetap pada posisi yang tetap prima sama seperti saat ini. Itu mengapa ketika kita dapat mengasihi diri kita dengan baik dan benar, maka kita akan meneruskan itu dengan mengasihi orang lain. Apa yang boleh kita lihat dari nats ini adalah tentang kehidupan kita sebagai anak-anak terang, bahwa kita telah memisahkan diri dari gelap. Kita telah memilih dan hidup di dalam terang. Artinya ketika kita berada di dalam terang itu, maka perlakuan kita akan menjadi perlakuan yang begitu terhormat. Bukan sama seperti orang yang berada di dalam kegelapan yang sering sekali melakukan tindakan-tindakan kemabukan, tindakan-tindakan kenajisan, dan tindakan-tindakan bercela lainnya. Itu mengapa ketika kita telah hidup di dalam Kristus, kita berada di dalam terang itu. Dan ketika kita sudah berada di dalam terang itu, berarti keputusan yang kita lakukan akan berguna bagi orang lain. Itu mengapa supaya kita tetap berada di dalam terang itu, Paulus mengatakan satu hal yang begitu indah. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya memang Kristuslah yang menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, tentu kita akan membuahkan hasil yang terbaik, bukan? Tetapi jika kita berada di luar Kristus, hal baik apa yang dapat kita lakukan? Dan inilah yang akan kita teruskan dalam hidup ini. Miliki Kristus, dan itulah yang akan menuntun saudara untuk menjadi anak-anak terang. Jangan pernah tinggalkan dia, dan berusahalah untuk menjadi lebih baik. Karena ketika kita telah bersama-sama dengan dia, maka kita tahu bahwa langkah kita adalah pasti. Tetapi jika kita tidak bersama-sama dengan Kristus, apa yang boleh kita kerjakan di dunia ini hanya akan menjadi kefanatikan semata yang tidak membuahkan hasil apapun. Tetapi karena kita melakukannya bersama dengan Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, maka yang kita akan torehkan dalam dunia ini adalah berkat yang melimpah bagi mereka. Kita memiliki tubuh yang sehat hari ini, dan kita harus mengucap syukur dengan segalanya. Tetapi nats ini mengatakan kepada kita, apa yang sedang kita berikan kepada hidup kita ini, terutama kepada tubuh kita ini, hendaklah pemberian tentang hidup di dalam terang. Bukan kita merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginannya semata. Ada keinginan-keinginan yang tidak harus kita genapi. Banyak hal. Dan ketika kita menyadari satu hal, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan tentu memiliki keinginan yang lebih besar. Keinginan untuk meneruskan apa yang dituntut oleh tubuhnya. Itu mengapa ketika kita bisa menguasai diri kita, kita akan menjadi luar biasa.
Tetapi barang siapa yang tidak bisa menguasai dirinya, ia akan menjadi manusia yang akan gampang terjatuh dan goyah. Banyak keinginan yang tidak harus kita penuhi, tetapi Tuhan mencukupkan kita dengan segala hal. Keinginan apa yang dikatakan dalam nats ini adalah keinginan untuk membinasakan diri. Apa itu? Dosa. Kita masih terus menghadapi realita dalam kehidupan ini. Kita masih gampang untuk terpengaruh, bahkan amarah kita sering meledak-ledak karena kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik. Jika kita hanya ingin merawat diri kita ini, mempercantik diri, dan memberikan yang terbaik bagi diri kita supaya orang lain tertarik, dan sialnya kita mau mengikuti keinginan mereka dan menghancurkan masa depan kita, maka kita sedang menuai kebinasaan. Jika Tuhan memberikan kita umur yang panjang saat ini, hendaklah kita menyatakan ke dalam dunia ini, aku adalah anak-anak terang yang sedang berjuang dan akan memenangkan perjalanan hidupku, sebab Kristus harus aku muliakan dalam hidupku yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menuntun kami supaya kami mempergunakan perlengkapan senjata dalam kehidupan kami dalam terang, yakni Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami supaya kami hidup tidak memuaskan keinginan dari tubuh kami, tetapi kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu semata. Mampukan kami untuk dapat memenangkan hidup kami yang begitu rentan ini. Dalam kelemahan kami, hendaklah kuasa-Mu menjadi nyata. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.